Perkenalkan, nama saya Malara Manik dengan NIM 20 30 20 21 60 30. Bidang prodi bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya ambil, yaitu profesi pendidikan. Keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan konseling dalam melakukan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu konsep nilai-nilai pribadi. Konsep nilai pribadi itu secara umum hubungan konseling dimaknai sebagai hubungan yang bersifat membantu, artinya membimbing berusaha membantu terbimbingnya agar tumbuh berkembang, sejahtera dan mandiri. Di dalam materi rilis 2004 menjelaskan sejumlah karakteristik dari hubungan konseling yang dapat mendapatkan antara hubungan konseling dengan relasi antar manusia biasa seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat bermakna. Maknanya adalah bahwa hubungan konseling mengandung harapan bagi konseling dan konselor juga bertujuan, yaitu tercapainya perkembangan konseling. Yang kedua, bersifat efek. Efek adalah perilaku emosional, sikap dan kecenderungan yang didorong oleh emosi. Dan yang ketiga yaitu integrasi pribadi. Integrasi pribadi menyangkut sikap yang genuine dari kedua belah pihak, konseli dan konselor, yaitu sifat yang menunjukkan ketulusan tanpa terpura-pura, menampilkan keaslian diri, membuang kesombongan, arogansi dan kebohongan. Sifat-sifat kepribadian konseling. Yang pertama yaitu konselor adalah pribadi yang intelijen, yaitu memiliki kemampuan berpikir verbal dan kognitif bermakna dan menggunakan pemecahan masalah secara logis. Yang kedua, konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Dan yang ketiga, konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya. Yang kedua yaitu kepribadian konselor yang menghargai dan menunjukkan tingkah nilai-nilai kemanusiaan sebagai berikut. Memiliki kemampuan yang pertama yaitu membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif, dan yang kedua membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif, dan yang ketiga membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, dan ada juga yang ketiga, konselor yang menjunjung tinggi berkah dan martabat manusia, antara lain memiliki kemampuan. Yang pertama, menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif gender dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif hak asasi manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menerapkan perbedaan responsif perbedaan budaya konselor dengan konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, konselor harus respek terhadap keadaan apa saja yang terjadi pada saat proses konseling. Dan ada juga yang keempat, konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat adalah ditunjukkan dalam kepribadian antara lain memiliki kemampuan. Yang pertama, menerapkan toleransi terhadap stres yang dialami konseling. Yang kedua, mengantisipasi berbagai tekanan yang menimpa diri. Dan yang ketiga, melakukan coping terhadap berbagai tekanan yang menimpalkan diri. Konselor yang memiliki keadaan terhadap komunikasi berprofesi antara lain memiliki kemampuan 3. Yang pertama,
dapat menjelaskan dan mengolah kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesionalnya. Yang kedua, dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan profesional konselor. Yang ketiga, berupaya meningkatkan kompetensi akademi dan profesional diri. Nah, ada juga 3 komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional antara lain memiliki kemampuan. Yang pertama, melaksanakan reparasi sesuai dengan keperluan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan konseling daripada kepentingan pribadi konselor. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan konseling. Dan ada juga 4 nilai-nilai pribadi klien. Yang pertama, diri sebagai dilihat oleh diri sendiri dapat diwujudkan dalam pernyataan berikut. Yang kedua, diri sebagai dilihat oleh orang lain. Bagi nilai saya, kira orang lain membandingkan saya dapat diwujudkan dalam pernyataan berikut. Dan yang ketiga, diri idaman mengacu pada tipe orang yang saya kehendaki tentang diri saya, aspirasi, tujuan, dan angka-angka semuanya tercermin melalui diri idaman dapat diwujudkan dalam pernyataan berikut. Nah, sampai sini penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.